Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zakiuddin Al-Muyassar dan di sini bersama teman saya Wilson. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan laporan analisis perangkat lunak untuk pengembangan aplikasi Point of Sales (POS) dalam mengerjakan tugas analisis pengembangan perangkat lunak. Sukses bagian pendahuluan. Dalam era digital, sistem kasir manual sudah tidak efisien untuk UMKM karena rawan salah hitung, sulit memantau stok, dan lambat membuat laporan. Aplikasi Point of Sale dikembangkan untuk menjadi solusi sistematis, terjangkau, dan mudah digunakan agar operasional bisnis lebih tertata dan efisien. Tujuannya menyediakan dokumen spesifikasi kebutuhan yang jadi acuan resmi pengembangan sistem, memastikan semua pihak memahami lingkup dan fitur yang akan dibuat. Lanjut, lingkup dan sistem. Aplikasi POS mencakup pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan data produk dan stok, pengelompokan produk per kategori, pengelolaan metode pembayaran, pencetakan struk, pembuatan laporan penjualan harian, dan pengelolaan akun pengguna, admin atau kasir. Next. Dalam aplikasi tersebut ada dua daftar aktor sistem, yaitu admin dan kasir. Admin mengelola produk stok, laporan penjualan, dan akun user. Kasir melakukan transaksi, cetak struk, dan cek stok. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yaitu kelola data produk, admin yang melakukannya yaitu tambah, edit, hapus produk lengkap dengan harga dan data stok. Kemudian transaksi penjualan dilakukan oleh kasir, yaitu input barang yang dibeli, hitung total, cetak struk. Melihat stok barang bisa dilakukan oleh admin dan kasir, lihat daftar stok. Membuat laporan penjualan dilakukan oleh admin, cetak laporan per periode. Kemudian kelola user dilakukan oleh admin, tambah, edit, hapus akun dengan peran berbeda. Selanjutnya kebutuhan non-fungsional. Secara kinerja, aplikasi POS bisa dilakukan pemrosesan data kurang dari 5 detik proses per transaksi. Keamanannya dengan login dan transkripsi password. Usability antarmuka yang digunakan mudah dipakai dan berbahasa Indonesia. Reliability stabil hingga 12 jam per hari, data aman di database lokal. Dan kemudian probabilitasnya jalan di Windows, exam atau maupun jika ingin di online kan dengan internet juga dapat di-upload di hosting. Selanjutnya deskripsi digital use case. Nah, sesuai gambar yang kita lihat, admin dapat melakukan kelola produk, input barang, lihat barang, delete barang, edit barang, lihat transaksi. Jadi secara tidak langsung admin bisa melakukan seluruh bagian yang ada di aplikasi tersebut. Sedangkan kasir hanya dapat melakukan login, lihat barang, input transaksi, lihat transaksi, delete transaksi, dan cetak transaksi. Nah, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oh, use case gua.
langsung ke apa? Diagram aktivitas. Nah, Selamat malam teman-teman sekalian. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya Zaki Yudin. Di sini ada diagram aktivitas. Pertama-tama dalam diagram aktivitas ini membantu menyajikan alur proses transaksi penjualan pada aplikasi kasir ini. Proses dimulai dari login oleh kasir, kemudian pencatatan barang yang dibeli, input jumlah, dan perhitungan total harga. Setelah pembayaran dilakukan, sistem mencetak struk sebagai bukti transaksi. Diagram ini menggambarkan bagaimana setiap langkah berjalan secara sistematis, sehingga meminimalisir kesalahan dalam transaksi hariannya. Selanjutnya ada diagram kelas. Diagram kelas menyajikan struktur data dari sistem aplikasi ini. Beberapa kelas utama yang digunakan meliputi kelas user yang menyimpan data pengguna seperti admin dan kasir, kelas produk yang berisi informasi nama barang, harga, dan stok, kelas transaksi dan detail transaksi yang mencatat setiap proses pembelian, serta kelas laporan yang berguna dalam menghasilkan laporan penjualan. Relasi antar kelas disusun agar data antara entitas itu saling terhubung dengan baik dan konsisten. Selanjutnya ada diagram sequence. Di sini diagram sequence terlihat interaksi antar objek secara lebih mendetail ya. Contohnya pada proses login, user memasukkan username dan password, lalu sistem memverifikasi ke database dan jika valid, sistem menampilkan halaman menu utama. Lalu eh, sebentar, lanjut ke proses transaksi ya. Di sini ada sequence diagram input transaksi. Kasir memilih produk yang dibeli, sistem menghitung total harga, lalu menyimpan transaksi ke database, lalu mencetak struknya. Sequence diagram ini secara keseluruhan membantu menggambarkan dinamika sistem secara real time, serta juga memudahkan pengembangan dalam proses implementasi nantinya. Lalu ada diagram sequence lihat transaksi seperti di gambar. User admin akan login seperti biasa, UI login, lalu akan melihat transaksi dan data transaksi dapat dilihat sampai ke database-nya. Next, sampai ke penutup. Di sini sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa aplikasi kasir berbasis web yang kami rancang ini bertujuan untuk menyederhanakan proses penjualan, juga mempercepat pencatatan transaksi dan memudahkan pengelolaan stok dan laporan penjualan harian maupun bulanan. Dengan adanya analisis fungsional dan non-fungsional, serta penyusunan diagram UML seperti aktivitas, kelas, dan juga sequence. Kami berharap pengembangan sistem ini akan berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan menjadi solusi nyata bagi pelaku UMKM. Mungkin ini saja, demikian pemaparan dari saya dan juga rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Itu Jak. Hah?